Halo jemaat dan simpatisan GKI Klasi Solo, kita berjumpa kembali dalam Bina Iman. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita meminta pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh Tuhan kami mengucap syukur atas setiap penyertaan, berkat dan sukacita yang Kau limpahkan kepada setiap kami. Ya Tuhan, di dalam kehidupan kami tahu kami tidak bisa berjalan sendirian. Kami tidak bisa mengandalkan kebenaran dari diri kami sendiri. Kami juga tidak bisa mengandalkan kekuatan dan kehebatan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, hari ini kami meluangkan waktu untuk sejenak, bersaat teduh, bersaat hening, dan juga untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau yang mengurapi setiap hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami dengar, boleh kami laksanakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat yang terkasih, bacaan kita pada hari ini terambil dari 1 Samuel pasal 6 ayat 1 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Setelah 7 bulan lamanya tabut Tuhan itu ada di daerah orang Filistin. Maka orang Filistin itu memanggil para imam dan para petenung, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang harus kami lakukan dengan tabut Tuhan itu? Beritahukanlah kepada kami bagaimana kami harus mengantarkannya kembali ke tempatnya." Lalu kata mereka, "Apabila kamu mengantarkan tabut Allah Israel itu, maka janganlah kamu mengantarkannya dengan tangan hampa, melainkan haruslah kamu membayar tebusan salah kepadanya. Maka kamu akan menjadi sembuh dan kamu akan mengetahui mengapa tangannya tidak undur daripadamu." Sesudah itu bertanyalah mereka, "Apakah tebusan salah yang harus kami bayar kepadanya?" Jawab mereka, "Menurut jumlah raja-raja kota orang Filistin, 5 borok emas dan 5 tikus emas. Sebab itulah yang sama menimpa kamu sekalian dan raja-raja kotamu. Jadi buatlah gambar borok-borokmu dan gambar tikus yang merusak tanahmu, dan sampaikanlah hormatmu kepada Allah Israel. Mungkin ia akan mengangkat daripadamu, daripada Allahmu dan daripada tanahmu tangannya yang menekan dengan berat. Mengapa kamu berkeras hati, sama seperti orang Mesir dan Firaun berkeras hati? Bukankah mereka membiarkan bangsa itu pergi ketika ia mempermain-mainkan mereka? Oleh sebab itu ambillah dan siapkanlah sebuah kereta baru dengan 2 ekor lembu yang menyusui, yang belum pernah kenakuk. Pasanglah kedua lembu itu pada kereta, tetapi bawalah anak-anaknya kembali ke rumah, supaya jangan mengikutinya lagi. Kemudian ambillah tabut Tuhan, muatkanlah itu ke atas kereta dan letakkanlah benda-benda emas yang harus kamu bayar kepadanya sebagai tebusan salah ke dalam suatu peti di sisinya, dan biarkanlah tabut itu pergi. Perhatikanlah, apabila tabut itu mengambil jalan ke daerahnya, ke Bet-Semes, maka dialah itu yang telah mendatangkan malapetaka yang hebat itu kepada kita. Dan jika tidak, maka kita mengetahui bahwa bukanlah tangannya yang telah menimpa kita. Kebetulan saja hal itu terjadi kepada kita." Jemaat yang dikasihi Tuhan, adakah di antara ibu bapak saudara yang pernah mendengar atau bahkan meyakini beberapa hal ini? Angka 13 melambangkan kesialan dan kematian. Hei, jangan duduk di depan pintu, nanti susah dapat jodoh. Nyapu itu harus yang bersih, kalau enggak nanti cowoknya brewokan. Itu mama saya sering bilang kayak gitu. Atau misalnya ini, jangan gunting kuku malam-malam. Atau misalnya jika ibu bapak saudara tahu, di gang masuk asrama teologi UKDW di Seturan, Yogyakarta, ada sebuah pohon besar. Posisinya cukup mengganggu, bahkan menyulitkan mobilitas bis asrama yang cukup besar. Tapi walau begitu, tetap saja pohon itu tidak kunjung dipotong.
Lalu kemudian dari sini di kehidupan anak-anak asrama muncul anggapan, wah itu pohon keramat, gak boleh dipotong, dan masih banyak lagi isu-isu yang beredar tentang pohon itu. Banyak orang percaya pada tahayul. Tahayul adalah kepercayaan pada sesuatu yang sebenarnya tidak nyata, tetapi dianggap sebagai sesuatu yang ada dan dianggap sebagai sesuatu yang sakti. Biasanya terbentuk dari kisah atau pengalaman di masa lalu. Tujuannya bermacam-macam. Keyakinan ini punya tujuan yang berbagai macam. Bisa untuk mendapatkan keberuntungan, bisa untuk mencegah kemalangan, menghilangkan sakit penyakit, dan lain-lain. Atau bisa juga menganggap patung, menganggap relik antik atau benda sakti sebagai hal yang pusaka, sebagai hal yang utama. Jadi disayang-sayang, dipelihara dengan sangat baik, begitu, dan lain sebagainya. Rupanya ibu bapak saudara, hal yang sama juga dipikirkan oleh orang-orang Filistin terhadap tabut Tuhan. Mereka berpikir bahwa tabut Tuhan ini yang mereka bawa ke tanah Filistin itu kemudian mendatangkan banyak bencana dan hukuman. Setelah berada 7 bulan di negeri Filistin, mereka kemudian merasakan banyak penyiksaan. Ada sakit borok, ada ladang-ladang dimusnahkan tikus, dan ada begitu banyak musibah-musibah celaka yang kemudian menimpa bangsa Filistin. Karena ada begitu banyak kejadian aneh terjadi, kemudian raja sangat ketakutan. Mereka ingat dulu sejarah Israel bersama dengan bangsa Mesir kan juga sama seperti ini. Mereka menyamakan tulah yang dulu menimpa Mesir. Untuk itu raja kemudian meminta pertimbangan para imam dan juga para tukang tenung. Dari mereka, raja kemudian dinasihati untuk udah kembalikan saja tabut Allah orang Israel itu. Kasih persembahan perdamaian, kasihlah tebusan salah berupa 5 borok emas dan 5 tikus emas. Yakni sebagai lambang, sebagai tanda, sebagai simbol dari tulah yang didatangkan Allah atas tanah Filistin. Termasuk juga kemudian dikatakan, kamu harus bawa kembali tabut Allah itu di atas kereta yang kemudian harus ditarik 2 ekor lembu yang menyusui dan belum pernah dipasangku. Jemaat yang terkasih, dari peristiwa ini nampak bahwa di kalangan orang Filistin dan orang Israel sepertinya hidup anggapan bahwa tabut Allah ini memiliki kekuatan yang ajaib, memiliki kekuatan daya magis, sehingga bisa dipakai sebagai jimat, sebagai penawar bahaya. Mereka hanya fokus kepada tabut saja. Kalau ada tabut, ada benda tabut Allah itu ada di dekat mereka, maka bisa jadi itu dapat mendatangkan celaka. Itu menjadi jimat yang sakti yang kalau diapa-apain itu, dianeh-anehin itu bisa mendatangkan bencana. Tetapi ada satu hal yang kemudian dilupakan, yaitu bukan soal tabut perjanjian Allah, tetapi soal kuasa Allah. Secara tidak sadar, mungkin juga kita bersikap atau mungkin pernah berpikiran seperti itu pada suatu benda, pada suatu cerita, pada suatu kisah tahayul. Terlebih saat ini ya ibu bapak saudara, ada begitu banyak berhala. Berhala modern seperti HP, jabatan, kekuasaan, kita mau belanja, kita gila uang dan lain-lain. Kalau gak ada barang-barang itu, kalau sehari saja kita tidak lihat HP, kalau saja kita tidak punya uang, kemudian rasanya hampa. Tidak bisa menjalani aktivitas seperti biasa. Kita bisa menghalalkan segala cara yang tidak baik, mengorbankan relasi dengan Tuhan, mengorbankan relasi dengan keluarga, dengan teman, untuk berhala-hala kita. Kita percaya pada kuasa di luar Allah yang hanya akan membawa pada ketakutan. Kita percaya pada kuasa-kuasa di luar Allah yang kita percayai itu yang membuat saya gembira, itu yang membuat saya sukacita, itu yang membuat saya merasa aman.
Tetapi kita lupa bahwa hal-hal itu tidak mendatangkan kedamaian, ketenangan, damai sejahtera yang berlangsung panjang. Kita lupa. Kita memuja-muja, bahkan sampai mempersembahkan korban. Kita mengorbankan segala sesuatunya. Kita menutup diri. Kita tidak mau lagi tahu tentang Allah. Secara tidak langsung, relasi kita bersama dengan Allah menjadi jauh. Padahal sebenarnya bukan soal barangnya. Bukan soal benda-benda di luar kekuasaan Allah, benda-benda duniawi. Bukan tabut itu yang kemudian mendatangkan bencana, bukan tabut Allah yang mendatangkan penghukuman, tetapi justru kuasa Allah yang ada di baliknya. Itulah yang sebenarnya menjadi hal utama. Ibu, bapak, saudara, banyak peristiwa di dalam hidup di mana Tuhan membuktikan bahwa Ia itu lebih berkuasa dari barang-barang yang kita jadikan berhala. Dari barang-barang, dari kepercayaan, dari tahayul yang membutakan mata kita. Maka dari itu ibu bapak saudara, hari ini bersama-sama saudara dan saya, kita akan belajar mengarahkan segenap hati, segenap jiwa, dan juga segenap akal budi kita kepada Tuhan. Mempercayakan segalanya, jatuh bangun kehidupan kita, pasang surut kehidupan kita kepada Tuhan yang bukan membawa ketakutan. Tuhan tidak akan mendatangkan ketakutan, tetapi akan mendatangkan pertolongan, damai sejahtera, dan ketenangan. Kiranya ini dapat bersama-sama menguatkan kita dalam kita menjalani kehidupan peribadahan kita yang sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.